Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Indonesia. Bapak Ibu yang berbahagia, serta pelatihan moderasi beragama, banyak di antara kita yang masih terjebak dalam perangkap asumsi-asumsi subjektif yang diyakini sebagai kebenaran faktual atas fenomena keragaman dan perbedaan. Contohnya, kita memandang suatu masalah yang berhubungan dengan perbedaan atas nama agama itu berdasarkan dengan apa yang ada di kepala kita. Contohnya, misalnya kita memandang apa yang terjadi di Rohingya itu hanya atas dasar asumsi-asumsi apa yang ada di kepala kita. Baik, kita buktikan, kita praktek, Bapak Ibu. Saya minta kepada Bapak Ibu untuk menggambarkan ya peta dari rumah menuju Balai Diklat, lokasi pelatihan ini. Silahkan. Sekali lagi perintahnya, silahkan Bapak Ibu untuk menggambarkan sebuah peta perjalanan Bapak Ibu dari rumah menuju ke tempat pelatihan ini atau ke Balai Diklat. Saya kira waktunya 5 menit ya Bapak Ibu, tidak usah berlama-lama. Baik, saya tunggu. Oke, sudah selesai semuanya Bapak Ibu? Baik, kalau sudah selesai, saya minta silahkan Bapak Ibu menukarkan peta yang sudah digambarnya ke teman di sampingnya. Tapi sebelumnya saya mohon bagi Bapak Ibu yang sedaerah atau tetanggaan di tempat tinggalnya itu ditukarkannya ke temannya yang lain. Baik, silahkan tukarkan ke teman di sebelahnya. Nah, kalau sudah, silahkan tukarkan ke teman di belakang atau di depannya. Oke, baik. Nah, sekarang kita buktikan ya Bapak Ibu. Saya coba lihat punya siapa nih. Nah, ini punya Pak Sanusi. Pertanyaan saya begini Pak, apakah dengan peta yang Bapak gambarkan ini itu Bapak dapat nyampai ke Balai Diklat dengan selamat? Nah, kalau saya lihat kan di sini Bapak tinggalnya di daerah Bekasi ya. Jadi Bapak Bekasi, kemudian saya lihat di peta ini menuju terminal naik bus, lewat jalan tol, langsung ke Balai Diklat. Nah, pertanyaan saya, apakah dengan peta yang Bapak gunakan ini Bapak bisa sampai ke Balai Diklat atau ke tempat pelatihan ini? Oke, kita lihat Pak ya, apa realitas yang sesungguhnya ada di luaran sana, atau realitas perjalanan dari Bekasi ke tempat pelatihan ini. Kita lihat di Google Map ya. Kita lihat nih, ini Bapak dari Bekasi ke Balai Diklat Keagamaan Bandung. Kalau sudah muncul. Kalau dilihat perjalanan Bapak dari Bekasi ke tempat pelatihan ini tidak sesederhana apa yang digambarkan dalam peta. Sebagai contoh, kita bisa lihat ya, dari rumah Bapak, ini kan rumah Bapak ya, titik lokasi awalnya, ke terminal, kita perbesar lagi. Nah, ini banyak sekali tempat-tempat atau wilayah-wilayah yang Bapak lalui. Banyak jalan, ada namanya, nama jalan itu ya. Kemudian kondisi kemacetan jalannya seperti apa ya. Kemudian banyak juga belokan-belokan, perempatan.
ini baru dari rumah ke terminal, belum dari terminal ke jalan tol misalnya. Ini banyak sekali hal yang tidak terangkum dalam peta yang Bapak buat. Nah, maksudnya apa? Oke. Nah, Bapak Ibu, dari apa yang saya jelaskan tadi mengenai membahas mengenai peta ya yang dibuat oleh Bapak Ibu yang menunjukkan tempat tinggal Bapak Ibu ya menuju ke Balai Diklat, itu tidak sesederhana yang Bapak gambarkan di peta. Karena realitasnya seperti tadi ya, dari rumah ke terminal atau stasiun pun itu pada realitasnya banyak sekali belokan, banyak perempatan, kondisi jalannya seperti apa, kemacetannya seperti apa. Tidak sesederhana peta yang dibuat oleh Bapak Ibu. Nah, jadi artinya bahwa peta bukanlah teritori. Map is not the territory. Peta hanya merupakan sebuah asumsi yang ada di kepala kita, atau peta hanyalah asumsi yang ada di kepala Bapak Ibu ya. Ini selama ini yang Bapak Ibu yakini adalah sebuah kebenaran. Nah, akan tetapi pada kenyataannya atau teritori ada fakta-fakta lain di luar apa yang ada di dalam peta atau di luar apa yang ada di kepala kita ya. Jadi maksud saya begini, peta atau map yang dimaksud adalah sebuah realitas internal yang mewakili isi dalam tanda petik kepala manusia. Sedangkan wilayah atau teritori adalah realitas eksternal yang mewakili segala peristiwa atau kejadian di luar kepala manusia yang bersifat faktual atau keadaan sebenarnya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Oke, jadi apa yang terjadi di luar kepala kita itu tidak sama apa yang terjadi di dalam kepala kita. Artinya, peristiwa yang terjadi di luar kepala kita bersifat faktual dan netral. Sekali lagi, peristiwa yang terjadi di luar kepala kita itu bersifat faktual dan netral. Ia akan menjadi memiliki makna dan juga nilai setelah memasuki realitas internal di kepala manusia yang didahului dengan proses kognitif yang dibentuk oleh pengalaman hidupnya ya. Itulah sebabnya satu informasi dapat memiliki banyak makna bila disampaikan ke beberapa orang. Contoh konkretnya begini Bapak Ibu. Segelas air teh yang dicampur dengan 1 sendok teh gula pasir itu bisa dimaknai teh manis oleh seseorang. Namun ya, bisa dimaknai teh yang kurang manis oleh orang lainnya. Bisa ditangkap Bapak Ibu? Oke. Seseorang terkadang memilih atau lebih memilih menciptakan peta dalam pikirannya sendiri dibandingkan dengan apa yang berhubungan langsung dengan realitas sebenarnya yang terjadi di lapangan. Nah, begitu Bapak Ibu, ini materi mengenai peta itu bukan teritori, atau peta itu tidak menunjukkan fakta yang sebenarnya
yang terjadi di lapangan. Terima kasih, sampai jumpa di materi selanjutnya.